Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu kita harus berjuang terus untuk menggunakan sekujur badan kita ini supaya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anggota-anggota badan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini usahakan digunakan dengan yang sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini, supaya kita perhatikan terus, supaya kita tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengenal capek, jangan mengenal lelah selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kita harus bersangka yang baik, dan tidak bisa bersangka baik kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat kesesatan, berbuat kezaliman, berbuat kekejian dan kemungkaran, hatinya selalu bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bersangka baik. Bersangka baik itu kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti contoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tinggalkan salat. Salat ini penting sekali. Jangan sampai keislaman kita ini rubuh. Jangan sampai keislaman kita rusak. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat 5 waktu adalah tiangnya agama, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah merobohkan agamanya, merobohkan keislaman kita. Jangan sampai ini, jangan sampai selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tulang-tulang persendian badan kita ini gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengenal lelah. Usahakan terus kerjakan perintah Allah. Begitu terdengar suara adzan, semua kegiatan tinggalkan. Pergi ke masjid untuk sholat, sujud, ruku, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kebaikannya di sekujur badan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kebaikan Allah tak ada hentinya, terus mengalir. Jangan sampai kita menganggap orang-orang yang memberi pekerjaan kita itu besar. Mereka semua kecil. Kadang-kadang manusia takut sama majikannya. Sudah terdengar suara adzan, tapi perintah majikannya yang dikerjakan, perintah Allah ditinggalkan. Ini jangan sampai. Yang maha besar ini Allah, bukan manusia, bukan majikan kita, bukan yang nyuruh kita, membayar kita dengan uang, bukan. Yang maha besar ini Allah Subhanahu wa taala, yang maha besar. Begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, selain Allah itu kecil, selain Allah bakal mati. Jangan kita tertipu. Yang kecil kita jadikan besar, yang besar kita anggap kecil. Jangan kita tertipu, jangan kita keliru. Mana yang baik, mana yang perintah Allah, kerjakan. Mana yang tidak diperintah, jangan dikerjakan. Kerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang harus kita anggap besar Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia yang maha besar. Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang memberi kesempatan kita hidup. Tulang-tulang kita, semuanya, persendian badan kita, kenikmatan-kenikmatan yang terus mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kita ingat semua itu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Kita jangan sampai yang kecil kita anggap besar, yang besar kita anggap kecil. Perintah manusia kecil, perintah Allah yang besar. Perintahnya Allah adalah perintahnya yang maha besar. Kalau perintah manusia kecil, kalau sudah dengar adzan, semua kegiatan tinggalkan, walaupun siapa saja yang merintah. Manusia kecil, dunia kecil, semuanya kecil, harta kita kecil, sawah kita kecil, semua keistimewaan kecil, kerajaan pun kecil. Yang maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Kita harus sadar, jangan sampai yang kecil kita jadikan besar. Akhirnya bingung, gelisah, sedih, akhirnya sumpek. Gara-gara apa? Salah memahami. Yang kecil dianggap besar, akhirnya perintah Allah ditinggalkan. Sibuk dengan dunia, sudah terdengar suara adzan, sudah terdengar adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allah maha besar, tidak dihiraukan. Ini jangan sampai yang besar kita anggap kecil, yang kecil kita anggap besar. Salah. Kita ini hidup dari Allah, kita makan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulang-tulang kita dari di dalam kandungan, di dalam perut pun Allah sudah memberi rezeki kepada kita. Kalau tidak ditolong Allah sudah habis dari dulu, di dalam perut sudah habis. Tidak bisa lahir ke dunia. Darah kita, persendian badan kita ini, urat-urat, sperma bisa jadi manusia karena kebesaran Allah, kebaikan Allah yang menciptakan kita. Kita diberi mata, beri hidung, beri telinga, kita bisa mendengar. Subhanallah, alhamdulillah, masih bisa mendengar pengajian, masih bisa mendengar kebaikan, masih bisa melangkah ke masjid. Kaki kita ini, tulang-tulangnya, darahnya dibungkus dengan kulitnya, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran kita, jangan kita tertipu dengan kenikmatan kebaikan-kebaikan manusia yang kecil. Kita hiraukan kebaikan yang maha besar. Kita tinggalkan perintah Allah, mengikuti perintah-perintah manusia. Jangan sampai kita tertipu. Rugi kalau kita tertipu. Dunia ini kecil. Sebesar apapun harta yang kita miliki, keistimewaan, kemampuan, sebesar apapun juga yang kita miliki, kita bakal mati. Dan amal dan takwa kita yang diperhatikan oleh Allah, dipertimbangkan oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita ini supaya kita perhatikan. Jangan sampai kita ini celaka di dalam kubur, celaka di alam barzah, di akhirat. Dunia yang kecil, jangan sampai kita tertipu dengan keindahan-keindahannya yang semu, keindahan-keindahannya yang sementara. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin." Jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Sakor itu ditanya, "Apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?" Kata Allah. Nanti di akhirat diceritakan sekarang oleh Allah. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di akhirat, diceritakan sekarang oleh Allah. Nanti orang-orang yang masuk di neraka Sakor, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin." Ini supaya kita perhatikan, supaya kita tingkatkan beramal, sering-sering memberi makan orang miskin,
Dan sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal, jangan sampai dilepas. Masuk di dalam masjid itu lebih istimewa daripada masuk di dalam istana negara. Masuk di dalam masjid itu lebih istimewa daripada masuk di kerajaannya siapa saja. Masjid Baitullah, tempat yang paling suci, yang paling mulia. Masjid tempat yang paling mulia di bumi. Apalagi Masjidil Haram, paling mulia di bumi. Tidak ada yang lebih mulia daripada masjid, tempat rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram, tempat yang paling mulia di bumi. Bukan kantor, bukan istana negara. Jadi supaya kita perhatikan, bukan tempat kerajaan, istananya raja, bukan. Masjid. Orang yang sering melangkah ke masjid, insya Allah dia hidupnya akan mulia. Dia mengamalkan perintah Allah, mengerjakan perintah Allah. Dia tidak mau tenggelam dalam kemaksiatan, dalam kesesatan, dalam perzinahan, perjudian, dalam kemaksiatan. Hidupnya mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita perhatikan ini. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma